Di dalam sebuah aplikasi, seringkali kita melihat sebuah proses yang memungkinkan user untuk menunggu sejenak saat mengakses sebuah konten. Contohnya saat pengguna sedang mengakses konten online atau saat kita sedang mendownload file, maka proses tersebut terlihat oleh user. Progress bar merupakan elemen UI yang digunakan untuk indikasi suatu proses dalam aplikasi. Elemen UI tersebut akan menampilkan suatu pemrosesan pada konten yang diakses oleh user. Baik, kembali lagi di basic tutorial pemrograman Java Android menggunakan Java NID. Kali ini kita akan mengenal bentuk dan penerapan elemen progress bar pada aplikasi Android. Pada bentuk umumnya, progress bar dipakai dalam suatu proses loading dalam membuka halaman, proses mendownload online dan lain sebagainya. Pada video kali ini kita akan mengenal dua macam bentuk progress bar, yaitu progress bar bulat atau oval dan progress bar horizontal. Biar gampang, langsung kita buat contoh project aplikasinya. Pertama, kita masuk ke layout activity main.xml. Di sini kita ubah kode layoutnya. Tambahkan atribut gravity secara center dan berikan atribut padding bernilai 8 pada linear layout. Dan beri ID identitas @linear1. Selanjutnya pada elemen text view. Pertama kita ubah ID identitasnya menjadi text 1. Lanjut ubah layoutnya dengan lebar wrap content dan tinggi juga wrap content. Pada atribut teks kita hapus teks hello world-nya dan ganti dengan teks progress bar oval. Kemudian tambahkan atribut teks style dengan gaya bold. Tambahkan lagi atribut teks size bernilai 20 sp. Dan terakhir tambahkan teks color dengan warna merah atau kode hashtag FF030F. Text view dengan ID text 1 ini kita akan gunakan sebagai penampil teks judul atau nama dari progress bar oval. Sekarang kita buat elemen progress bar untuk progress bar oval. Ketikkan tag progress bar di bawah elemen text view dan beri ID identitas dengan ID @progress_oval. Untuk lebar dan tinggi layoutnya kita tetapkan pada wrap content. Kemudian tambahkan elemen style untuk bentuk progress bar-nya. Karena di sini kita membuat progress bar oval, maka kita gunakan kode style progress bar large. Selanjutnya masukkan elemen max senilai 100 untuk acuan maksimal nilai progresnya. Lanjut kita menyalin kode text view text 1 dan kemudian tempelkan di bawah elemen progress bar oval. Kemudian kita ubah ID-nya dengan text 2. Lalu tambahkan elemen margin top sebesar 10 dp. Dan ganti teksnya menjadi progress bar horizontal. Selanjutnya kita salin lagi kode pada progress bar oval dan kemudian tempelkan di bawah text view text 2. Kita ganti ID-nya menjadi progress horizontal. Lalu ganti lebar layoutnya menjadi match parent. Sekarang kita buat progress bar horizontal. Jadi kita gunakan kode progress bar style horizontal. Dan tambahkan elemen progress sebesar 50. Untuk hasilnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Sekarang kita coba jalankan compiler emulatornya. Dan hasilnya akan seperti gambar di samping. Pada hasil akan terlihat dua buah progress bar yang berbeda, yaitu progress bar oval dan horizontal. Baik, sekarang kita lanjutkan ke contoh penerapan progress bar pada aplikasi Android. Pertama kita akan buat contoh penerapan progress bar oval. Kita akan coba progress bar oval ini sebagai loading dalam membuka halaman aplikasi. Langkah pertama kita buat dulu layout untuk halaman yang akan kita buka atau layout kedua. Masuk ke folder layout. Dan buat file XML baru dengan nama file activity kedua. Pada activity kedua ini saya hanya akan menambahkan elemen background pada linear utama dengan memasukkan file gambar dari folder drawable dengan nama file background.
Kita lanjutkan dengan memasukkan file gambar ke dalam folder drawable dengan klik tanda plus di samping folder drawable. Lalu klik select from storage. Di sini saya sudah sediakan di dalam memori internal dengan nama file background. Untuk pengambilan file bisa kalian ambil dari memori internal maupun eksternal. Di sini saya menyimpan filenya di dalam memori internal folder widget sidebar. Saya beri nama file dengan nama background berformat JPG. Baik, selanjutnya kita membuat sebuah kelas activity untuk menjalankan layout activity kedua tadi. Kita buat kelas activity dengan nama kedua activity.java di dalam folder Java. Di activity ini saya hanya akan memberikan program untuk menampilkan layout activity kedua dengan sebuah pesan singkat menggunakan elemen perintah TOS. Di sini saya mulai dengan memasukkan kode import Android App Activity lalu import Android OS Bundle dan import Android Widget TOS. Lanjut pada kelas kedua activity kita masukkan juga extends activity. Kita buat metode protected void on create bundle saved instance state. Super on create saved instance state. Set content viewer layout activity kedua. Lanjut kita buat kode pesan singkatnya menggunakan metode TOS Android. Selesai persiapan activity kedua beserta kedua activity.java-nya. Kita lanjutkan ke layout activity main.xml dan kita rubah kode layoutnya. Baik. Setelah kita masuk ke layout utama, kita akan rubah kodenya. Karena di sini kita hanya akan memakai dua elemen saja yaitu elemen text view dan elemen progress bar. Yang mana progress bar ini kita buat untuk progress bar oval. Kita mulai dengan menghapus text view text 2 dan progress horizontal. Di sini saya hanya menambahkan atribut margin top senilai 10 dip pada elemen progress barnya. Lanjut kita beralih ke file main activity Java. Di sini kita akan memberikan beberapa perintah program untuk menerapkan fungsi progress bar yang setelah progress tercapai akan langsung membuka halaman activity kedua. Kita mulai dengan metode thread. Metode thread ini saya gunakan untuk mengupdate progress pada progress bar supaya bisa berjalan di latar belakang. Mulai ketik kode thread spasi thread sama dengan new thread new runnable. Add override public void run. Dengan menggunakan metode perintah try, kita akan memerintahkan thread untuk menjeda waktu selama 5 detik sebelum menerima hasil, thread selip 5000. Lanjut gunakan metode catch untuk menangkap eksepsi dengan nilai EX, lanjut memerintahkan EX untuk mencetak hasilnya. Dengan metode perintah finally, kita akan membuka halaman activity kedua dengan menggunakan elemen TOS dengan kode start activity new intent main activity this, kedua activity class, dan gunakan kode finish untuk mengakhiri perintah intent tadi.
Dan kita beri perintah untuk memulai fungsi thread dengan kode thread start. Dengan menggunakan kode fungsi thread ini kita akan membuat progress bar menjalankan fungsinya sebagai loading page dengan menunggu selama 5 detik untuk berputar sebelum intent membuka halaman activity kedua. Sebelum kita coba menjalankan kompilernya, ada satu langkah penting lagi yang harus kita lakukan, yaitu menambahkan peluncur activity atau launcher activity pada Android Manifest. Baik, kita buka Android Manifest-nya pada bagian paling bawah folder. Masukkan kode tag activity. Android name example my application kedua activity. Tutup tag activity. Kenapa kita menambahkan launcher activity ini? Karena tadi kita membuat dua file Java yaitu main activity dan kedua activity Java. Karena kedua file Java ini yang ingin kita buka dalam aplikasinya. Baik, kita akan coba menjalankan compilernya. Pada aplikasi ini, progress bar akan berputar selama 5 detik sebelum membuka halaman activity kedua. Biasanya kita sebut langkah ini sebagai splash screen. Baik, sekarang kita akan coba penerapan progress bar type horizontal pada aplikasi yang sama. Pertama, kita balik lagi ke layout activity main dan ubah beberapa kode. Kita mulai dengan menyalin kode text view text 1. Dan kita tempelkan di bawah elemen progress bar. Kita mulai ubah kode dari progress bar dengan merubah ID menjadi progress. Lalu kita ganti lebar layoutnya menjadi match parent karena kita gunakan progress bar horizontal. Dan ubah style pada progress bar-nya menjadi progress bar style horizontal. Selanjutnya beralih ke text view yang kita tempelkan tadi dan ganti ID-nya menjadi text 2. Lalu kita hapus teksnya. Dan kita hapus juga atribut text style-nya. Juga hapus atribut text color-nya. Kita beralih lagi ke main activity Java untuk merubah kode perintahnya. Pertama, kita hapus dulu kode yang tadi kita buat untuk progress bar oval biar lebih gampang dalam pengetikan kode perintah baru walaupun metode perintahnya sama seperti tadi. Kita mulai dengan membuat variabel private progress bar dan text view. Lanjut membuat string invalue dengan nilai awal 0. Seperti biasa kita ketikkan metode message dan toast untuk memanggil import Android message dan toast. Lalu hapus lagi. Selanjutnya kita inisialisasikan progress bar dan text view-nya mengikuti ID pada layout activity main. Kemudian kita set nilai progress bar pada nilai 0 sebagai awal progress. Progress bar set progress 0. Kembali kita buat perintah handler untuk mengupdate data progress pada latar belakang. Menggunakan metode final. Handler sama dengan new handler. Override. Public void handle message MSG. Super handle message MSG untuk mengirim pesan ke dalam thread. Lanjut membuat kode untuk menampung semua data yang ingin diproses di dalam thread. Mulai dengan memberi fungsi pada teks untuk mendapatkan data dari string value ditambah persen ditambah processing. Teks. Set text string value of value plus persen plus processing. Lanjut berikan perintah if sebagai perintah apabila nilai value sama besar dengan nilai progress bar saat mencapai maksimum. Maka widget toast akan menampilkan pesan singkat dengan data progress completed. Silakan masukkan kode if value double sama dengan progress bar get max. Toast make text get application contact progress completed toast length show. Dan juga akan membuka halaman kedua yaitu activity kedua dengan metode perintah intent. Start activity new intent main activity this kedua activity class dan ditutup dengan kode finish untuk mengakhiri perintah intent.
Terakhir ketikkan value plus untuk memberikan perintah string value supaya nilai value bertambah dimulai dari 0 sampai nilai maksimal. Selanjutnya kita buat kode untuk menjalankan progress bar-nya. Kita mulai dengan metode thread. Metode thread ini saya gunakan untuk mengupdate progress pada progress bar supaya bisa berjalan di latar belakang. Mulai ketik kode thread spasi thread sama dengan new thread new runnable. Add override public void run. Selanjutnya buat fungsi try untuk value dengan inisial w. Try. For in w sama dengan 0, w kurang dari sama dengan progress bar get max, w++. Buat kode untuk memasukkan value W tadi ke dalam progress bar dengan kode progress bar set progress W. Selanjutnya kita akan mengirim pesan dari metode handler untuk diproses di dalam thread dengan kode handler send message, handler obtain message. Lanjut kita beri jeda waktu proses selama 0,1 detik dengan kode thread sleep 100. Gunakan metode catch untuk menangkap eksepsi dengan nilai EX. Lanjut memerintahkan EX untuk mencetak hasilnya. Dan kita beri perintah untuk memulai fungsi thread dengan kode thread start. Baik. Selesai pembuatan kode untuk definisi perintah program untuk menjalankan progress bar horizontal. Setelah semua penulisan dilakukan, kita coba menjalankan compilernya. Hasilnya akan seperti gambar di samping. Progress bar akan berjalan sekapa horizontal dan persentase laju progress bar pun berjalan dari 0 sampai 100%. Baik, sekian tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan sampai jumpa di tutorial berikutnya.